Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat. Ya, oke. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh Gugus 4 Kecamatan Lemah Hungkuk bersama Ibu Imas di studio SDN Pegambiran 2. Baik anak-anakku sekalian semua, di sini Ibu Guru akan memberikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 semester 1. Ya, memahami dan mencontohkan perilaku mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Baik, tak lupa Ibu selalu mengingatkan ya nak, dan tidak bosannya, di sini kita masih masa pandemi ya, yang mana protokol kesehatan kita harus kita patuhi. Nah, diantaranya adalah setiap harinya, dimanapun kita berada, harus memakai masker. Dan yang kedua, harus selalu mencuci tangan dengan air sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Yang keempat, nah di sini kita tidak boleh berkerumun. Oke, selanjutnya, ya di sini kita harus selalu menjaga kesehatan, makanan yang bergizi dan sehat. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu selalu berolahraga. Baik, lanjut. Yuk kita siapkan alat pembelajarannya, yaitu yang pertama kita siapkan meja belajarnya. Yang kedua yaitu buku juz amma. Yang ketiga buku paketnya, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang keempat pensil dan penghapus. Yang terakhir yaitu juz amma. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa dulu. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Nah, sebelum masuk pembelajaran, kita awali dengan pembiasaan membaca juz amma. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke, nah di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, diantaranya yaitu ya, yang pertama memahami hadis yang terkait dengan perilaku mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab dengan benar. Yang kedua, mencontohkan perilaku mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab sebagai implementasi makna hadis yang terkandung. Oke, nah sebelum ini kita happy-happy dulu ya nak. Oke, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, nah kita lanjut ya memasuki pembelajaran. Nah, di sini Bu Guru mempunyai gambar ya nak. Nah, di mana kita lihat ya urutannya. Di antaranya kalau kita mau setelah bangun tidur ya, kita itu harus mandi dulu ya nak. Setelah mandi membersihkan badan ya, kita mengerjakan sholat, yaitu sholat subuh. Nah, ketika sudah sholat subuh, kita memakai pakaian dengan sendiri, jangan dibantu oleh mama dan bapak atau kakak ya. Setelah itu di sini Ibu sebelum kita mandi, pasti orang tua kalian sudah membersihkan rumah ya, seisi rumah, dan menyiapkan
sarapan kalian. Nah, di sini terakhir sebelum kita berangkat sekolah, orang tua sudah menyiapkan sarapan kita. Nah, kita harus sarapan dulu ya, supaya kita selalu dalam keadaan semangat dalam belajarnya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Ya, yang mana kita harus teladani ya, harus kita contoh. Bukan di antaranya. Nah, di sini ada cerita dulu ya. Nah, ketika hidup bersama pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad sering membantu pamannya. Nah, ya, kita harus contoh ya, di mana Nabi Muhammad di sini sering membantu pamannya ya. Ketika pamannya sedang berdagang, kalian pun sama ya. Ketika orang tua sedang menyapu, kalian harus membantunya ya. Jangan merepotkan orang tua. Oke, yang kedua, nah di sini Nabi Muhammad menjadi pedagang yang sukses dan tidak suka bergantung dan merepotkan orang lain. Nah, di sini contohnya adalah ketika kita ada pelajaran PR ya, jangan tergantung sama orang tua ya. Kita harus mengerjakan sendiri ya gitu. Ketika walaupun kita mengerjakan sendiri, nanti kita minta koreksian dari orang tua. Yang ketiga, setelah menikah, Nabi Muhammad SAW tetap mandiri, selalu membantu pekerjaan rumah, bahkan pernah menjahit sendiri bajunya yang robek. Nah, di sini ada kalian anak-anak solehah yang bajunya sobek. Nah, jangan diminta dijahit oleh orang tua ya. Ataupun yang lebih ringan lagi itu tali sepatu kalian lepas, harus diikat sendiri. Jangan meminta bantuan orang lain atau orang tua. Oke, lanjut. Nah, di sini Ibu Guru juga akan menjelaskan macam-macam akhlak. Ya, akhlak itu ada dua ya, Nak. Di antaranya, ya, yang pertama yaitu akhlak mahmudah. Ada yang tahu akhlak mahmudah? Ya, di Ibu sini jelaskan ya. Akhlak mahmudah di sini akhlak terpuji atau akhlak yang baik ya, atau akhlak yang mulia. Yang kedua yaitu akhlak yang tidak disukai oleh Allah ya, yaitu akhlak mazmumah. Mazmumah adalah akhlak tercela atau akhlak yang buruk. Jangan diikuti ya kalau ada akhlak yang buruk. Oke. Nah, di sini ada percaya diri. Nah, tahukah kalian apa mandiri? Ya, contohnya katanya mandi sendiri anak ya. Oke, mandiri artinya mampu melakukan sesuatu secara sendiri. Ya, contohnya tadi ya, dalam mengerjakan PR harus dikerjakan sendiri. Tapi kalau kita menemukan kesulitan, kita harus minta bantuan orang tua. Oke. Jika bisa melakukan sendiri, kita tidak boleh menunggu bantuan orang lain ya. Tadi sudah menunggu bantuan orang lain membuat kita menjadi pemalas ya. Nah, itu tidak baik ya, termasuk akhlak mazmumah ya, tidak terpuji. Oke, lanjut. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Nusa, Rara, Uma mau pergi dulu ya. Iya, Uma. Fi amanillah. Perginya jangan lama-lama ya, Uma. Iya. Tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Uma. Nusa kan kerjain semuanya. Biar hadiahnya buat Nusa. Enak aja. Rara kan juga mau dapat hadiah. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong. Supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aha. Nusa kerjain nyapu kamar, ngepel, sama sapu halaman deh. Berarti Nusa dapat 20.000. Asik. Ih. Tahu mah, kan kerjaannya harus dibagi 2. Masa Rara cuma dikasih cuci gas 2.000, cuci piring 2.000, buang sampah, kasih makan Anta, jadi berapa ya? Jadi 8.000. Kan lumayan, Ra. Iya, tapi kan banyak kan Nusa curang. Oke, biar adil. Ini semua kita kerjain bareng-bareng. Biar nanti hadiahnya kita bagi 2.
Gimana? Setuju. Beres. Ini makan apa? Cung pinter. Capek. Sama. Badan Nusa jadi begel semua nih. Kasian Uma. Pasti capek banget. Astagfirullah. Benar juga kamu, Ra. Uma ngerjain ini semua sendirian. Assalamualaikum. Apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Rara, Uma. sudah selesai semua tugasnya? Udah dong Uma. Terus, ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau. Ih. Enggak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis buat Uma. Masya Allah, Uma makin sayang banget sama kalian. I love you, Ma. I love you, Rara. I love you, Nusa. Oke, gimana ceritanya anak-anak soleh dan solehah? Nah, kita bisa ambil hikmahnya ya anak-anak dari cerita orang tua yang mau pergi ke pasar, ya memberikan tugas kepada anaknya. Nah, kita dalam dalam memperkerjakan sesuatu, ya, dalam diberikan sesuatu pekerjaan oleh orang tua, kita tidak boleh mengharapkan imbalan, ya. Kita harus ikhlas, ya. Oke, di sini ada ayat suci Al-Qur'an yang mana di sini tentang mandiri, surat An-Najm ayat 9 yang berbunyi wa an laisa li insani illa ma syaa. Artinya seseorang tidak mendapatkan sesuatu kecuali apa yang telah diusahakannya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sikap mandiri dapat ditumbuhkan dengan cara diantaranya yaitu membuat jadwal kegiatan, yang kedua menyiapkan keperluan sendiri, yang ketiga meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya nak ya. Nah, kita kalau sudah pulang sekolah, nah pakaian ataupun tas ataupun sepatu kita tidak boleh melemparnya sembarangan, harus di tempatnya masing-masing, ya. Terus ya pekerjaan PR juga pun sama. Nah, tanda-tanda orang yang mandiri diantaranya adalah 1. Rajin melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kalau kita rajin melaksanakan kewajiban, pasti orang tua pun akan memberi haknya, yaitu berupa hadiah, ya, apapun hadiahnya. Oke, yang kedua, tidak suka bergantung kepada orang lain, ya. Tadi seperti tadi itu tali sepatu kita lepas, kita tidak boleh meminta bantuan orang tua. Kita harus berusaha untuk bisa menalikannya lagi. Yang ketiga, tidak suka menunda-nunda pekerjaan, selalu melaksanakan sesuatu tepat waktu. Nah, ini termasuk disiplin. Kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan, karena menunda-menunda pekerjaan itu perbuatan setan. Oke, lanjut. Yang keempat adalah pandai mengatur waktu. Nah, di sini yang paling sulit biasanya ya anak-anak, ketika waktu main itu ada waktunya, ketika belajar pun ada waktunya. Jangan selalu main terus, ya. Oke, lanjut. Contoh sikap mandiri diantaranya adalah merapikan tempat tidur sendiri setelah bangun tidur,
Adakah anak-anak soleh yang solehah di sini masih dirapikan oleh orang tua? Jangan sampai ada ya nak. Kita mulai dari sekarang kita harus merapikan tempat tidurnya sendiri. Oke, yang kedua, menyapu dan membersihkan kamar sendiri. Kalau kamar sendiri kan enak tuh disapu sendiri ya. Oke, yang ketiga, mandi sendiri. Nah, adakah di sini masih dimandikan oleh orang tua? Jangan ya, harus mandiri sendiri. Oke, yang keempat, memakai pakaian sendiri. Nah, itu juga paling suka dikerjakan orang tua ya. Oke, 5, mengerjakan tugas sekolah sendiri. Oke, itu. Yang terakhir, merapikan barang-barang pada tempatnya. Nah, di sini ada manfaatnya juga loh, nak solehah dan solehah. Di antaranya disukai oleh Allah, Rasulullah, dan manusia. Allah suka loh sama yang sama yang anak soleh yang solehah dan bersih ya. Terus merapikan tempat tidurnya karena bersih, meletakkan barang-barangnya pada tempatnya, itu suka. Yang kedua, menjadikan diri kita kuat dan tidak bergantung. Yang ketiga, kita akan puas dan bangga dengan hasil kerja kita sendiri. Oke, tanggung jawab ya nak. Sekarang Ibu Guru akan menjelaskan apa sih arti tanggung jawab. Oke, di sini arti tanggung jawab bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Ya, tadi Ibu sudah sampaikan, ketika kita sudah melaksanakan atau melakukan kewajiban, kita pasti akan mendapatkan hak ya. Oke, di sini menerima akibat dari perbuatannya. Kalau kita tidak mengerjakannya, pasti akan ada akibatnya. Oke, di sini ada ciri-cirinya ya, nah. Ciri-ciri tanggung jawab yaitu mengakui dan meminta maaf jika berbuat salah ya. Oke, yang kedua, selalu melakukan apa yang diucapkan. Yang ketiga, tidak pernah merasa takut. Yang keempat, memiliki kedisiplinan. Nah, ini ciri-ciri perilaku tanggung jawab. Yang kelima, selalu menepati janji. Nah, di sini ada lagu Perilaku Terpuji Anak Soleh dan Solehah. Oke, tadi kita sudah mendengarkan lagu ya. Lagu apa tadi? Lagu tentang tanggung jawab ya. Nah, di sini ada jenis-jenis tanggung jawab, Nak. Di antaranya adalah tanggung jawab terhadap Allah. Apa tadi dalam lagu? Yaitu tanggung jawab terhadap Allah yaitu menjalankan sholat ya. Tidak boleh maksiat juga. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Tadi seperti itu mengerjakan PR ya. Oke, yang ketiga, tanggung jawab terhadap orang tua, yaitu tanggung jawab terhadap orang tua contohnya seperti apa? Ya, menjalankan tugas
rumah ya. Yang keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, ketika lingkungan kotor kita harus menyapunya atau membersihkannya. Oke, tanggung jawab kepada Allah, yaitu manusia adalah hamba Allah, hamba yang diharuskan selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada suratnya loh, surat Al-Mudatsir ayat 38 yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kelak manusia akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang telah ia lakukan dan bagaimana ia menjalankan tugas sebagai hamba Allah. Nah, contoh tanggung jawab terhadap Allah diantaranya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diantaranya sholat 5 waktu, yaitu Isya, Maghrib, Subuh, Asar, dan Duhur. Yang kedua yaitu mengaji ya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Di sini ada contohnya banyak. Ada ininya ya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalami periode lahir, hidup, kemudian meninggal agar manusia dalam hidupnya mempunyai makna sebagai pengisi fase kehidupannya itu. Maka manusia tersebut atas namanya sendiri harus dibebani tanggung jawab. Sebab apabila tidak ada tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, maka tindakannya tidak akan terkontrol lagi, yang artinya tidak ada artinya di hidup ini. Contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri, diantaranya menjaga kesehatan badan. Yang kedua, selalu giat belajar. Ya, yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap orang tua. Apa saja sih di sini? Ya, orang tua yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan, dan mendidik kita, sudah kewajiban kita sebagai anaknya untuk selalu mentaati mereka dan membalas jasa mereka karena merupakan tanggung jawab kita sebagai putra-putri mereka. Untuk itu, janganlah kita sekali-kali menyakiti hati mereka. Nah, di sini ada contoh tanggung jawabnya ya terhadap orang tua kita, diantaranya berbakti. Ya, jangan suka melawan ya anak soleh dan soleha. Yang kedua, taat. Ketika orang tua kita menyuruh, harus menurut ya. Yang ketiga, patuh. Yang keempat, harus sopan dan santun. Sopan dan santun bukan hanya di lingkungan rumah, tetapi di lingkungan luar pun ya, terhadap orang tua atau siapapun yang ada di luar ya. Oke. Di sini yang keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Pada hakikatnya, manusia adalah tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia yang lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan bantuan manusia lain, maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga demikian manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Di sini contohnya juga ada ya di lingkungan sekitar, diantaranya menjaga lingkungan rumah. Jangan sampai kotor ya anak soleha dan soleha. Yang kedua, sekolah. Sekolah juga jangan membuang sampah di laci meja ya, meja belajar kita. Yang ketiga, di alam sekitar. Ketika ada rumput, jangan diinjak ya. Atau ketika ada bunga, jangan asal main petik-petik saja. Oke. Tanggung jawab terhadap Allah. Di sini ada gambarnya sedang melaksanakan sholat. Di sini yang kedua yaitu sedang mengerjakan tugas. Ya, itu termasuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Di sini lingkungan, berarti tanggung jawab terhadap lingkungannya nak ya, menyiram tanaman. Tanggung jawab terhadap orang tua. Oke, di sini menjaga lingkungan sekitar ya. Oke, lanjut. Nah, manfaat perilaku tanggung jawabnya diantaranya adalah mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala ya nak. Yang kedua, dihormati sesama manusia. Yang ketiga, disayang orang tua dan orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, dipercaya orang lain. Nah, oke, di sini ada kesimpulan ya. Kesimpulannya
Di antaranya adalah kita harus mempraktekkan sikap tanggung jawab pada setiap perilaku dan tindakan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Ya, tadi sudah dijelaskan ya dalam materi. Yaitu selalu tepat dalam menjalankan sholat ya nak ya. Oke, yang kedua, disiplin dalam melaksanakan tugas. Jangan ditunda-tunda ya. Oke, yang ketiga, taat kepada perintah yang benar, benar orang tua. Yang keempat, menjaga lingkungan sekitar supaya tetap bersih dan sehat. Baik, pelajaran kita sudah selesai. Mari kita berdoa bersama-sama ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Oke, terima kasih telah menyimak pembelajaran jarak jauh gugus 4 Kecamatan Lemah Hungkuk. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semangat selalu ya anak soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.